Makanya Pak, kalau ada orang ahli ibadah, semua orang senang Pak. Apalagi ada anak muda ahli ibadah, ahli ke masjid berjamaah 5 waktu, baca Qur'annya mantap, taklimnya seneng. Maka semua orang senang. Ya. Bahkan bisa berebut untuk dijadikan menantu. Senang. Karena ibadah. Lah tapi kalau sudah dakwah, sudah ngajak-ngajak, ya, ngajak ke masjid, ngajak taklim, bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang akhirat. Lah, maka pada saat itu sudah mulai berbagai macam tantangan, hambatan, rintangan akan ada. Makanya Rasulullah SAW di saat beliau dakwah turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, maka dari situ sudah berbagai macam celaan, berbagai macam hinaan, macam-macam sudah mulai datang. Yang dulu dipanggil Al-Amin menjadinya Al-Kazzab, Al-Majnun gila, As-Sahir orang tukang sihir. Kenapa? Karena Nabi dakwah. Nah, dakwah ini termasuk salah satu amalan yang paling tidak disukai oleh setan. Tapi kalau cuman orang ahli ibadah, memang setan goda, ya. Cuman setan agak tenang. Asal ahli ibadah nggak dakwah. Kenapa? Misalnya satu kampung, Pak, ada 100 orang ahli tahajud. 100 orang ini sebelum adzan berkumandang sudah ngumpul di masjid. Baca Qur'annya mantap. 3 hari sekali hatam. Zikirnya kuat semalaman. Tapi kalau 100 orang ini nggak dakwah, setan mah nggak pusing. Kenapa? Karena meninggal 1 tinggal 99. 90 meninggal tinggal 10. Meninggal 9 tinggal 1. 1 meninggal habis. Yang dulunya tempat atau kampung orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah meninggal orang-orang yang taat ini akan berubah menjadi kampung yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak ada yang terusin. Tapi kalau dengan dakwah, saudara, setan ini pusing setan. Makanya pernah suatu ketika iblis ini bertemu Rasulullah SAW saat ditanya, siapa pertama kali yang kau benci, wahai iblis? Maka kata iblis, anta ya Muhammad, kau Muhammad. Jadi musuh pertama kali iblis Nabi Muhammad yang paling dibenci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini dakwah. Dakwah ini bikin perubahan. Contohnya apa? Contohnya pada saat itu kafir Quraisy. Ini jahiliyah. Udah gak nyembah Allah. Di sekitar Ka'bah banyak patung-patung, berhala-berhala. Udah istilahnya orang pada saat itu sudah melebihi daripada binatang kelakuannya. Nabi dakwah sendirian. Nabi dakwah sendirian, bergerak sendirian, yang akhirnya merubah menjadi kampung-kampung atau bahkan seluruh dunia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terjadi karena ada gerakan dakwah. Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sekarang banyak, Pak, dulu di suatu kampung daerah santri. Semuanya orang-orang bisa baca kitab. Semuanya ahli taat. Cuman gak ada dakwah, masing-masing saja. Habis ke masjid, pulang. Gak ada tegur sapa. Gak ada ngobrol gimana kemakmuran masjid. Mungkin kumpulnya kalau lagi ada acara maulid, baru kumpul. Acara Isra Mi'raj baru kumpul. Mau Ramadan baru kumpul. Tiap hari gak ada bahas gimana supaya anak muda masuk masjid. Gimana supaya masjid kita makmur. Gimana supaya orang-orang kampung ini taat kepada Allah. Gak ada mikirin seperti itu. Maka wajar semakin hari masjid ini semakin ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena kita sebagai orang Islam tidak mau dakwah. Ya, dakwah ini ngajak, Pak. Kita ketemu saudara kita, ngajak.
Kalau kita nggak berani terus terang, ya udahlah ceritakan saja, Mas. Alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman itu pengajian hampir tiap hari tuh. Ya. Malam Minggu ada taklim, malam Selasa ada taklim, malam Rabu ada taklim, malam Kamis ada taklim, malam Jumat ada yasinan. Alhamdulillah banyak yang datang. Banyak jamaah kumpul di situ. Yuk sama-samalah kita gabung dah, insya Allah sama-sama dah. Kita ceritakan aja seperti itu. Kalau memang kita nggak berani ngajak terus terang. Tapi kalau kita berani ngajak terus terang, ya udah ajak aja udah. Langsung diajak. Bagaimana memakmurkan masjid? Karena jangan sampai kita ngajaknya ini kepada selain masjid. Ada layar tancap, diajak semuanya. Ada bola, diajak semuanya. Tapi giliran urusan masjid, kagak ada tuh yang mau ngajak. Karena setannya itu besar, benturannya itu besar. Makanya ulama-ulama yang menegakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar, itu benturannya itu sangat luar biasa. Coba kita lihat, Pak. Ulama-ulama yang hanya ceramah di panggung, Pak, aman, Pak. Ya kan? Yang penting bisa menghibur jamaahnya, jamaah bisa ketawa ke TV ya. Wow, disenengin oleh jamaah, wah hebat itu ustadz, hebat itu kiai, ya kan? Aman itu. Tapi kalau ulama yang memang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar, yang zalim dibilang zalim, maka pada saat itu harus siap berbenturan. Benturannya dengan siapa? Berbenturannya dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang buruk. Kenapa? Karena yang namanya orang jahat ini jangan sampai kebaikan ini tersebar. Ini orang jahat. Lah makanya kalau ulama yang mengatakan benar-benar, yang mengatakan salah-salah, maka pada saat itulah siap berbenturan. Makanya ulama yang hebat, Pak, bukan yang ceramahnya hebat-hebat, bukan. Bukan yang membuat ketawa-ketawa jamaah senang, bukan. Tapi ulama yang hebat ini ulama yang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ulama yang tidak terkesan dengan tawaran dan tidak takut dengan ancaman. Inilah ulama yang hebat. Ulama yang harus kita jadikan panutan, yang tidak terkesan dengan tawaran, ditawarin berapapun nggak mau dia, diancam nggak takut. Dan hal yang semacam ini dulu pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, orang kafir. Karena pada saat itu sudah berbagai macam cara nggak bisa membendung dakwah Nabi, akhirnya mereka bermusyawarah. Perwakilan datang kepada Abu Thalib menyampaikan. Kemudian Abu Thalib menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai keponakanku, tadi perwakilan dari orang-orang Quraisy ini datang menawarkan gini, keponakanku, kalau kamu ingin jadi raja, mau diangkat kamu jadi penguasa. Kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya raya, akan dikumpulkan harta di negeri Hijaz ini. Dan kamu akan jadi orang yang paling kaya. Kalau kamu ingin perempuan cantik, tinggal nunjuk kamu. Anak siapa yang kamu mau? Berapa yang kamu mau? Bahkan gadis cantik di negeri Hijaz ini, kalau kamu mau akan diberikan kepadamu. Tapi dengan catatan, kamu gak usah dakwah. Kamu berhenti dakwah dah. Kamu gak usah ngajak-ngajak orang. Pokoknya kamu enak hidupnya. Kamu bisa jadi pejabat, jadi penguasa, jadi orang kaya, dan istrimu cantik-cantik, mau berapa saja akan diberikan. Dengan catatan kamu gak usah ngajak-ngajak. Apa kata Nabi? Wahai paman, sampaikan kepada mereka, kalau di antara mereka ada yang bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya, meletakkan rembulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti dakwah sampai akhirnya saya mati
atau bahkan agama tersebar ke seluruh dunia. Ini contoh Nabi, saudara. Yang jadi permasalahan, Pak, orang-orang yang semacam ini dia susah. Ulama-ulama yang kuat pendiriannya itu susah sekarang, udah jarang. Walaupun ada, cuman kagak banyak. Yang banyak apa? Yang banyak itu mudah diikat, ya kan? Ya kayak misalnya ada harimau. Harimau kan buas. Lah harimau buas ini kalau nggak diikat, artinya apa? Artinya harimau ini cari makan sendiri. Kalau sudah harimau ini cari makan sendiri, di Jakarta, Pak, satu kota Jakarta dikabarkan ada harimau lepas satu dari Ragunan. Maka semua orang kagak berani keluar rumah. Malam nggak berani. Kenapa? Ada lepas satu harimau. Ngaungnya ini seluruh Jakarta ketakutan. Kenapa? Harimaunya liar, nggak dikasih makan. Makan cari sendiri. Tapi kalau harimau yang sudah diikat, yang sudah dikasih makan, apalagi di kerangkeng di Ragunan, jangankan orang takut, Pak, anak kecil pun dibuat mainan. Coba bayangkan. Sama anak kecil dibuat mainan. Padahal badannya itu besar. Suaranya kalau mengaum menggetarkan, cuman gak ada yang takut. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun gak takut. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena harimau tadi sudah dikerangkeng dan dikasih makan setiap hari. Sehingga apa? Sehingga buasnya itu sudah gak ada lagi. Nah itulah ibaratnya, ya, bahwasanya ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ akan penuh dengan benturan, ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan dan sebagainya. Pendek kata, yang jelas ulama yang semacam itu maka akan dibenci oleh orang-orang munafik, akan dibenci oleh orang-orang ahli maksiat, akan dibenci oleh orang-orang yang tidak menginginkan daripada yang namanya kebaikan. Makanya mudah-mudahan masih ada dan tumbuhlah ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak terkesan dengan tawaran, nggak takut dengan ancaman. Karena ulama-ulama yang semacam itulah yang harus kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Silakan Pak, berikan ada pertanyaan. Ya. Metode dakwah dan metode ceramah. Sekarang banyak orang tidak mencari metode dakwah, tapi mencari metode penceramah. Sehingga banyak orang atau umat itu mencari seorang penceramah, sehingga akhirnya menurunkan daripada wibawa masjid itu sendiri. Yang tadi Ustaz bilang, wah kalau si ulama ini ceramah orang bisa terkikik-kikik gitu. Itu kan menurunkan derajat daripada masjid atau musola itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pendakwah yang memang kan kalau cara berdakwah itu metodenya masing-masing punya cara kan. Tidak harus sama dengan si A. Karena metodenya itu berbeda, maka isinya pun mereka anggap berbeda. Berbeda nih, sampai akhirnya dia berhenti berdakwah karena dianggap berbeda isi, berbeda aliran, berbeda mazhab. Akhirnya berhenti dia berdakwah. Setelah berhenti berdakwah, akhirnya dia ini dibaiat lagi. Apakah salah dengan keislamannya dia? Masa harus dibaiat lagi dengan bersyahadat? Apakah dari kecil sampai dewasa itu salah dengan syahadat? Ini ya, jadi bedanya ceramah, ya, ada metode ceramah, ada metode dakwah, ya. Gini Pak, jadi kalau yang ceramah, ya, itu yang datang orang yang biasa ke masjid, Pak. Jadi kalau misalnya ada penceramah untuk Maulid Nabi, yang datang itu memang orang-orang yang biasa sholat, orang-orang yang ahli masjid, kan? Nah, kalau dakwah ini kan ngajak.
Yang nama ngajak kan harus mendatangin. Contoh gini, saya mau ngajak Pak Rahman nonton bola, saya datang ke rumah Pak Rahman yuk nonton bola yuk. Itu dakwah Pak, bahasa Arabnya, tapi ngajak bahasa kita. Nah, yang diharapkan ini Pak, ini ngajaknya ini. Kenapa? Karena dengan kita mengajak, maka orang yang belum masuk masjid akan masuk masjid. Orang yang belum kenal agama akan kenal agama. Orang yang belum sholat akan kenal sholat dengan dakwah. Tapi kalau hanya ceramah saja, ya, maka orang-orang yang nggak kenal agama, yang nggak sholat, yang nggak pernah ke masjid, itu tidak akan tersentuh sampai mati besok. Itu sepertinya dakwah kita. Ya memang sekarang umat itu sukanya ceramah. Kalau ceramah Pak, ustaznya siapa? Nggak lucu, nggak datang Pak. Sukanya yang lucu-lucu saja. Tapi kalau ustadz yang mengingatkan akhirat, mengingatkan dunia sementara, kagak laku biasanya. Nah, kalau cuma metode ceramah yang semacam ini, maka semakin hari akan semakin banyak orang Islam yang meninggalkan agama. Maka perlunya dari masjid keluar daripada gerakan dakwah, nyamperin umat, pengurus masjid datang kepada siapa yang kira-kira belum ke masjid, belum sholat, disamperin. Itulah metode dakwah yang dulu dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang kampung kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk ahli ibadah juga ahli dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan nanti akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.